Kalau Pak Chandra Hmm. dulu mengambil gelar doktor di universitas mana Pak? Dan waktu itu jurusannya apa gitu? Dan total berapa tahun Pak Hmm. ngambil Hmm. doktor? Doktor pertama saya itu di Boleh diceritakan Pak mengenai latar belakang dan tujuan didirikannya KPPU ini? ya. Nah, itu pertama saya Semangat pagi, salam sukses untuk kita semua. Apakah Anda memiliki kerinduan untuk mampu berbicara di depan umum dengan penuh percaya diri dan meyakinkan? Apakah Anda ingin menjadi seorang pembicara yang mampu memberikan training dan presentasi dengan penuh percaya diri? Jika Anda menjawab ya, training public speaking with confidence ini adalah solusi bagi Anda. Di training public speaking with confidence ini, Anda akan belajar rahasia-rahasia dan strategi-strategi untuk mampu memberikan training dan presentasi dengan penuh percaya diri dan meyakinkan. Dan di training ini Anda akan belajar teknik full body communication. Dan di training ini Anda akan belajar bagaimana menjadi seorang pembicara yang menginspirasi, mengedukasi, dan dapat memberikan training secara efektif dan efisien. Dan di training public speaking with confidence ini, Anda akan belajar bagaimana cara untuk merubah rasa takut menjadi keberanian. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari daftar training public speaking with confidence sekarang juga. Hello everyone, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Tias Cipta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Salam sukses, dahsyat, luar biasa untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan special guest. Beliau merupakan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Beliau juga merupakan dosen dan juga ketua pengawas di Presiden University. Dan juga beliau merupakan Dewan Rohaniawan Matakin dan juga merupakan doktor dan PhD. Wow, luar biasa sekali ya. Beliau adalah Pak Chandra Setiawan. Apa kabar Pak Chandra? baik. Terima kasih Tias telah mengundang saya untuk berbincang. Oh, saya terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Chandra. Saya lihat di internet banyak banget biografinya, biodatanya, biografinya panjang banget gitu Pak. Aktif sekali ya, banyak banget kegiatannya Pak. Luar biasa, banyak sekali aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatannya, hebat sekali Pak. Betul. Luar biasa. Pak Chandra, boleh diceritakan di Presiden University ini sebagai apa saja Pak, dari tahun kapan sampai tahun kapan, kemudian sebagai apa saja gitu Pak? Ya, saya mulai bergabung di Presiden University setelah saya lulus doktor yang kedua ya, PhD di Malaysia, yaitu tahun 2012. Nah, 2012, ya, pada tahun 2012 itu saya memang diminta untuk menjadi rektor ya, di Presiden University. Jadi mulai tahun 2012, periodenya 4 tahun, saya menjadi rektor di Presiden University yang sekaligus tentu saja saya sebagai dosen ya, karena memang profesi saya itu dosen ya. Jadi saya mulai jadi dosen itu sejak tahun 1990 ya. Waktu itu mungkin ya sebelum lahir ya. Tahun 1990. Nah, terus saja sehingga saya sampai sekarang tetap menjadi dosen ya. Jadi samping itu saya aktif di pengurus yayasan, pernah jadi anggota atau sekretaris pengawas yayasan. Mulai tahun lalu saya menjadi ketua pengawas yayasan. Lengkapnya Yayasan Pendidikan Universitas Presiden yang mencakup TK, SD, SMP, SMA, Akademi Komunitas, ada juga yang lainnya, dan Presiden University. Kalau untuk mata kuliahnya, Pak Chandra mengajar apa saja Pak di Saya Presiden? itu seputar keuangan ya, jadi seputar keuangan itu artinya bisa manajemen keuangan, bisa corporate finance, bisa Islamic banking bahkan, jadi general banking theory, akuntansi manajemen, nah itu seperti itu. Wow, banyak sekali ya, luar biasa. Pak Chandra, kalau mengenai Presiden University, target kedepannya untuk Presiden University, target kedepannya, kemudian rencana-rencana kedepannya seperti apa aja, Pak Chandra? Ya, Presiden University itu juga hadir pada waktu krisis ya. Krisis artinya dia lahir belum terlalu lama ya, pada zaman-zaman
krisis itu. Nah, sehingga presidensi ini betul-betul dibuat secara modern dalam pengertian begini. Pada waktu itu belum ada swasta yang berani ya menawarkan program yang betul-betul bisa membangun atau mendidik orang Indonesia yang kaliber internasional. Ya tentu berarti harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ya, dan bahasa asing lainnya. Di samping itu kita tahu bahwa kemampuan mahasiswa kadangkala mereka kan lebih banyak di kelas teoritis ya. Nah, pendiri presidensi itu ingin bahwa di Indonesia ini bisa melahirkan lulusan itu yang memang dia sudah punya keahlian, punya skill yang bisa diaplikasikan. Oleh karena itu, magang menjadi hal yang sangat penting. Menjadi hal yang sangat penting, dan dia didirikan di tengah-tengah ya, tengah-tengah industri ya, yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu di Jababeka. Terdapat lebih dari 2.000 perusahaan multinasional juga di sana. Nah dari situ mahasiswa itu diharapkan begitu lulus dia sudah punya pengalaman ya. Makanya magangnya bisa sampai 1 tahun penuh gitu ya. Nah, apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan sekarang, artinya Mas Menteri yang sekarang, itu mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebetulnya itulah yang diterapkan oleh Presiden Musti sebetulnya. Tapi tentu pada waktu sebelum ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kita belum begitu leluasa ya. Leluasa. Nah, sekarang itu sudah cukup leluasa sehingga lulusan itu diharapkan betul-betul mempunyai pengetahuan yang cukup, artinya standar internasional, kemudian juga sudah pengalaman kerja, ya. Nah, dari situ diharapkan mereka menjadi future leaders. Future leaders, namanya aja sudah presiden ya, presiden university. Sehingga pada waktu saya menjadi rektor itu kita jabarkan kata presiden itu mengandung sebetulnya sekarang juga mengandung nilai-nilai, 9 nilai. Ya, P yang pertama itu adalah passion. Nah, passion. Jadi itu mengapa passion itu harus ada? Karena orang itu harus punya cita-cita kan. Cita-citanya itu harus secara tekad yang kuat diperjuangkan, ya. Tidak mudah dirampas. Jadi ada passion. R-nya itu responsibility, ya, responsibility. Ya. Yang E yang pertama itu ada entrepreneurial spirit. Entrepreneurial spirit itu artinya punya semangat kewirausahaan, ya, punya inisiatif, inovatif, ya. Itu di dalamnya di sana. Jadi entrepreneurial spirit. Nah, kemudian S-nya itu sincerity. Sincerity. Jadi kita itu harus punya ketulus ikhlasan ya dalam bekerja, di lokasi jabatan ya. Kemudian I-nya itu presiden kan, I-nya inclusiveness. Jadi orang mesti terbuka ya, tidak eksklusif, terbuka ya. Jadi kalau dia mau maju dia harus terbuka. Nah, D-nya dedication. Jadi harus penuh dedikasi. Nah, yang E yang kedua itu adalah excellent. Jadi harus berusaha yang terbaik, ya. Kemudian nasionalisme, N-nya itu nasionalisme, kita harus punya cinta tanah air, ya. Nah, yang T-nya itu adalah trendsetter. Trendsetter itu jadikan dirimu pelopor, gitu ya. Jangan mengekor, jadi jangan followers, ya. Tapi berusaha terdepan, ya. Nah itu, jadi mengandung nilai-nilai itu. Wah, luar biasa sekali. Presiden. Luar biasa.
Kalau Pak Chandra dulu mengambil gelar doktor di universitas mana Pak? Dan waktu itu jurusannya apa gitu? Dan total berapa tahun Pak ngambil doktor? Doktor pertama saya itu di manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, ya. Kemudian saya setelah itu ngambil doktor kedua, itu PhD di bidang keuangan. Ya, PhD in Finance, spesialisasinya itu Islamic Finance and Banking, ya. Nah itu, jadi selama studi doktor tuh rata-rata sekitar 4 tahun ya. Untuk bisa menyelesaikan. Jadi dokter 4 tahun, kemudian PhD 4 tahun juga gitu? Iya, betul. Oh, wow. Kalau kuliahnya total lama kan? Iya, lama Kalau zaman dulu dokter Andes itu 5 tahun. Kemudian S2 memang cepat kalau di Magister Manajemen UGM saya kan S2-nya itu sekitar 1 tahun 3 bulan itu karena full time ya. Kalau nggak salah waktu di Malaysia pernah jadi dosen ya, Pak Chandra? Iya, betul. Jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di sana. Oh gitu. Sebelumnya Pak Chandra juga pernah di IB kan ya Pak? Pernah bekerja sebagai apa saja tuh Pak di IB dan juga dari tahun kapan sampai tahun kapan gitu? Nah, karir saya setelah lulus Magister Manajemen dari UGM itu adalah dosen. Nah, dosen langsung saya di IB. Jadi saya termasuk perintis ya di IB itu tahun 1990. Mulai tahun 1990, kemudian terus di sana pernah menjadi direktur eksekutif, kemudian wakil ketua bidang akademik, rektor selama 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun di sana. Terakhir dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IB menjadi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, itu saya rektor pertamanya. Wow, luar biasa. Iya. Pak Chandra juga sering mengikuti conference gitu ya Pak Chandra ya, di luar negeri gitu. Di negara mana aja tuh Pak Chandra ikut conference-nya? Banyak ya, karena saya itu kan juga menjadi salah satu wakil ketua International Confucianism Association. Itu markasnya di Beijing, China. Jadi saya juga tentu setiap 2 tahun sekali, kalau nggak ada COVID itu conference di sana, di Beijing. Tapi kalau di Asia ini saya sudah bicara mulai dari Malaysia, Thailand, Filipina, ya. Kemudian ASEAN itu di Brunei juga pernah. Kemudian kalau Korea Selatan, mana lagi, India, ya, Tiongkok tadi ya. Kemudian kalau benua Eropa ya tentu mulai dari Jepang juga, Jepang ya. Kemudian kalau di Eropa itu sering mengikuti OECD, kemudian juga OECD kami pernah juga di European Union, Belgia, Swiss, Prancis, ya, di mana lagi, Hungary juga pernah, cukup banyak ya. Kemudian di Afrika juga pernah, di Kenya, Uganda ya, Kenya dan Uganda, kemudian di Australia, di mana lagi? Ya, itu Amerika ya, pernah di Washington, New York, di beberapa kota lainnya juga di Amerika. Wah, seru sekali ya Pak Chandra ya, ke seluruh dunia gitu ya, ke banyak sekali negara gitu. Biasa setiap kali conference berapa hari Pak Chandra? Minimum 3 hari ya, minimum ya, bisa sampai seminggu gitu ya. Topik pembicaraannya tentang apa aja? Bervariasi ya, mulai dari masalah kaitan dengan perdamaian dunia ya, religion for peace lah, religion for peace, perdamaian dunia, mengenai persaingan usaha, ya, mengenai pendidikan. Kalau di Tiongkok juga saya pernah bicara di Wuhan juga ya, mengenai perekonomian, ekonomi, UMKM, bervariasi ya.
Seru-seru. Pancasila juga Oh, di Tokyo saya pernah bicara mengenai Pancasila juga. Pak Chandra juga merupakan anggota dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya, Pak Chandra. Boleh diceritakan Pak mengenai latar belakang dan tujuan didirikannya KPPU ini? Ya, nah itu pertama saya ingin sampaikan saya menjadi anggota Komnas HAM juga pernah. Wah, Ya, benar. ya Komnas HAM 5 tahun ya, tahun awal sekali, yaitu tahun 2002 sampai 2007. Kemudian saya studi itu di Malaysia, kemudian saya mulai bergabung menjadi anggota atau komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2012, angkatan atau batch ketiga, 2012 sampai sekarang, karena saya 2 periode ya. Periode pertama itu 2012 sampai 2017, sempat diperpanjang sampai 2018 oleh Presiden Jokowi 2 kali pada waktu itu, sampai April, kemudian saya terpilih kembali sampai dari sejak Mei, dilantik di Istana, Mei 2018, nanti selesainya tahun 2023. Nah, kita tahu Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu lahir pada tahun undang-undangnya namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ya, mengenai undang-undang mengenai anti monopoli ini. Nah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 itu kemudian KPPU-nya ada dalam undang-undang itu mulai tahun 2000. Tahun 2000. Kenapa KPPU itu dilahirkan, anak kandung pertama reformasi? Nah, karena pada waktu kita tahu 97, 98, 99 itu kan di Indonesia terjadi krisis. Iya. Krisis multidimensional ya. Krisis itu menunjukkan kenyataannya bahwa pelaku usaha di Indonesia ini tidak bisa bersaing dengan pelaku usaha di tingkat global. Ya. Nah, kita hancur-hancuran karena apa? Tidak bisa bersaing karena pada waktu itu kan merajalela KKN. KKN tahu ya? Iya. Korupsi, kolusi, nepotisme ya. Nah, korupsi terutama merajalela, kemudian termasuk kolusi, nepotisme juga. Nah, sehingga golongan menengah masyarakat Indonesia itu bersandar kepada pemerintah, penguasa. Jadi mereka kekuatannya semu ya, dia bukan real entrepreneur ya, bukan real entrepreneurs, lemah sekali, tidak punya kemampuan bersaing. Nah, dan pada waktu itu ada kekosongan hukum. Artinya tuh pelaku usaha dan penguasa ini mudah sekali kolusi, tidak ada wasit. Jadi bayangkan kalau pemain sepak bola tidak ada wasit bagaimana kan? Nah, KPPU ini adalah wasit terhadap pelaku usaha, juga pemerintah, agar betul-betul mereka itu main di level yang persaingannya sehat gitu ya. Persaingan sehat. Jadi tujuan didirikannya adalah bagaimana agar kesejahteraan rakyat Indonesia ini meningkat, ya. Kesejahteraan meningkat. Bagaimana caranya? Caranya agar ekonomi nasional itu harus efisien ya, ekonomi nasional. Terus iklim usahanya harus kondusif bagi pelaku usaha, baik besar, menengah, kecil itu harus kondusif ya. Tidak ada KKN ya. Kalau dulu itu kan tata niaganya diatur oleh pemerintah. Kemudian tentu saja pelaku usaha diharapkan melakukan usahanya dengan efisien agar terjadi inovasi ya terus menerus gitu. Nah jadi itu saya ulangi lagi, goalnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui efisiensi nasional, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha, ya kemudian meningkatkan efisiensi di kalangan pelaku usaha itu sendiri, terus mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Wah, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong, untuk total anggotanya, Pak, total anggota KPPU sendiri ada berapa orang? Itu bervariasi ya, tapi paling sedikit itu harus
orang, tapi waktu angkatan saya itu ada 9 orang. Termasuk yang angkatan kedua, yang terakhir ini juga 9 orang. Ada yang pernah 11 gitu, ganjil ya. Oh, Nah, jadi minimal itu sebetulnya yang ideal memang 9 orang minimal. Oke. Kalau untuk sistem perekrutan anggota KPPU, sistem perekrutannya seperti apa, Pak Chandra? Nah, perekrutannya ini presiden itu menunjuk pansel. Pansel itu panitia seleksi ya. Orang-orang yang berintegritas. Pansel ini dianggap bisa independen ya. Nah, pansel itu mengumumkan kepada masyarakat luas ya untuk menerima pendaftaran. Ya. Nah, setelah itu ada seleksi administratif yang pertama. Setelah administratif lolos, itu ada seleksi berikutnya adalah ada tes ya, tes kompetensi, kemudian juga tes psikotes, tes kesehatan, kemudian wawancara dengan pansel. Yang terakhir adalah fit and proper test dengan DPR, dalam hal ini Komisi 6 DPR. Saring-saring terus, Presiden mengirimkan 2 kali lipat. Misalnya untuk 9 orang itu Presiden mengirimkan 18 orang kepada DPR, DPR yang memilih melalui fit and proper test 9 orang. Oh, oke. Kalau untuk tugas-tugas atau kewajiban atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPPU gitu, ada apa aja, Pak Chandra? Nah, itu KPPU itu sebetulnya salah satu penegak hukum, ya. Penegak hukum tapi administratif. Artinya orang yang bersalah atas putusan KPPU itu dia bisa didenda uang ya. Denda uang tapi bukan penjara. Kemudian dia juga bisa denda administratif lainnya. Kemudian di samping penegak hukum, KPPU juga punya kewajiban memberi saran pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Jadi baik diminta maupun tidak, itu KPPU berkewajiban memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya peraturan perundang-undangan ataupun peraturan level menteri, level pemerintah pusat, mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota yang terkait dengan ekonomi dan perdagangan, itu mereka sering meminta masukan dari KPPU. Ya, kemudian tentu melakukan edukasi ya, advokasi ya, kepada terutama pelaku usaha ya. Di samping itu juga pengawasan terhadap merger akuisisi. Jadi kalau perusahaan itu mau melakukan merger dan akuisisi, kalau memenuhi persyaratan tertentu, threshold dan lain sebagainya, harus melapor kepada KPPU, namanya melakukan notifikasi kepada KPPU. Di samping itu, KPPU juga dibebani Undang-Undang tentang UMKM, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, turunannya PP nomor 17 tahun 2013 dalam hal pengawasan kemitraan. Jadi, kalau usaha mikro kecil itu melakukan kemitraan dengan usaha menengah besar, itu pengawasannya itu oleh KPPU. Agar prinsip-prinsip kemitraan yang ideal itu bisa dilaksanakan. Apa itu prinsip-prinsip kemitraan yang ideal itu? Misalnya antara usaha besar dengan usaha kecil itu bermitra, tetap harus memperhatikan itu, yaitu etika bisnis ya, kemudian prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, saling menguntungkan. Nah, itu prinsip-prinsip itu harus tercermin di dalam perjanjian kemitraan. Nah, itu. Oh, oke. Kalau untuk permasalahan-permasalahan gitu, Pak, permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai gitu ya, baik secara internal ataupun eksternal gitu di KPPU, permasalahan-permasalahannya apa aja, Pak, yang sering dijumpai? Kalau eksternal kan kita ini mengawasi pelaku usaha ya. Ya. Jadi yang paling sering itu kan perkara yang ditangani oleh KPPU itu persekongkolan.
persekongkolan tender itu. Jadi kalau tender itu kan proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah terutama ya, menggunakan dana APBN atau APBD. Terus kemudian mereka untuk menangkan proyek itu bersekongkol gitu ya, bersekongkol bisa dengan antar pelaku usaha itu bersekongkol, bisa juga antar pelaku usaha dengan pengada proyek itu sendiri, panitia tendernya gitu ya. Jadi atau di atasnya. Nah itu yang paling sering. Kemudian kalau masalah-masalah internal tentu saja KPPU itu masih menghadapi masalah misalnya karyawan turnover-nya selalu aja ada gitu turnover-nya, karena posisi karyawannya itu belum diatur dengan baik ya, belum masuk ASN gitu. Oke, kalau untuk solusi-solusinya gimana Pak? Untuk masa solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut gitu Pak Chandra? Kalau untuk eksternal, sebetulnya kan kita memang kalau orang sudah melanggar hukum, ya solusinya melalui persidangan ya. Persidangan kalau dia memang terbukti bersalah ya dia akan dihukum biar punya efek jera ya. Tapi tentu saja KPPU didirikan kan bukan untuk mencari kesalahan pelaku usaha, bukan. Tapi kan tindakan preventif. Solusinya adalah kita selalu memberikan edukasi, sosialisasi ya. Sosialisasi agar pelaku usaha itu comply ya, patuh pada hukum. Kita juga membuat instrumen kepatuhan pelaku usaha, itu termasuk juga aparatnya ya, agar patuh pada hukum persaingan usaha, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya. Nah, kita juga memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengadakan perubahan perilaku kalau mereka melakukan pelanggaran gitu ya. Kemudian tentu pemerintah juga karena KPPU ini kan tidak bisa melakukan pekerjaan sendiri ya. Jadi kalau tidak stakeholders-nya tidak juga bergerak ke arah yang sama, tentu ada hambatan-hambatan ya. Nah, pemerintah juga harus memberikan contoh ya untuk tidak melakukan pelanggaran ataupun aparat pemerintah tidak ikut berkolusi gitu ya. Oknum ya, oknum-oknum itu kan ikut berkolusi sehingga terjadilah persekongkolan vertikal. Nah, itu terjadi. Maka kami melakukan penyuluhan ya, penyuluhan itu dalam bentuk advokasi, sosialisasi terus-menerus. Kemudian berjuang juga untuk mengatasi tadi seperti karyawan itu, KPPU berjuang untuk di amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu memang belum berhasil, tetapi juga kepada pemerintah, mulai presiden dan kementerian yang terkait untuk merubah atau membuat aturan yang memungkinkan pegawai KPPU itu menjadi ASN. Dan KPPU itu sekretaris jenderalnya, sekjen itu atau sekretariatannya itu dipimpin oleh eselon 1 lah gitu. Oke. Kalau untuk sosialisasi sendirinya gitu Pak, sosialisasi sendirinya gitu kepada para pelaku usahanya dalam bentuk seperti apa saja Pak? Apa ketemu langsung, datang ke perusahaan-perusahaan yang memberikan sosialisasi atau bagaimana gitu Pak Chandra? Kita bekerja sama dengan asosiasi seperti Kadin ya. Kadin itu kita bekerja sama, kalau satu persatu perusahaan kan banyak sekali, nggak mungkin ya. Iya. Jadi melalui asosiasi, terutama Kadin, kemudian di pasar modal ya, yang sudah go public itu kan, perusahaan-perusahaan yang go public, kemudian juga seperti Apindo gitu ya, sehingga mereka yang mengundang gitu ya, sehingga bisa lebih banyak orang yang tahu ya. Kalau satu perusahaan kan susah. Kemudian juga mengadakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi ya, perguruan tinggi, mahasiswa, dosen itu kan perlu paham ya. Mereka juga nanti akan menjadi manajer, jadi orang-orang yang memimpin perusahaan, sehingga mereka dibekalin dulu gitu ya. Dan juga ini
masyarakat melalui kerjasama dengan anggota DPR, kita ikut mensosialisasikan bersama-sama anggota DPR, khususnya anggota DPR yang duduk di Komisi 6, karena Komisi 6 itu adalah mitra KPPU. Nah, itu dan Pemda juga pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu kan aparatnya perlu diberi pemahaman ya, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang mereka tidak tahu atau mereka belum tahu atau mereka sengaja tidak tahu kan. Jadi kita memberikan pemahaman kepada mereka. Oh, oke. Kalau untuk target dari KPPU gitu Pak, target-target dan juga rencana-rencana dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini apa aja Pak Chandra? Oh, kita mengharapkan iklim persaingan usaha di Indonesia ini terus membaik ya. Untuk itulah kita ukur dengan indeks persaingan usaha. Nah, indeks persaingan usaha itu pemerintah dalam hal ini Bappenas itu sudah memasukkan ke dalam rencana pembangunan nasional ya, jangka menengah itu sampai tahun 2024 itu harus mencapai indeks persaingan usahanya 5. Nah, itu KPPU setiap tahun itu mengadakan survei untuk mengukur indeks persaingan usaha, berapa sudah dicapai. Kemudian tentu kita mau ngejar tahun 2024 itu bisa mencapai 5 atau lebih gitu ya. Sekarang baru tahun 2021 itu baru 4,81 ya. Nah, itu kita tahu, jadi kita tahu gambaran setiap provinsi itu bagaimana indeks persaingan usaha di tiap provinsi, 34 provinsi. Nah, provinsi-provinsi yang indeks persaingan usahanya di bawah rata-rata, itu kita push. Kita push artinya kita memberi penerangan kepada mereka, memberikan sosialisasi agar bagaimana cara meningkatkan persaingan usaha. Karena itu mencakup luas ya, regulasi, bisa sisi regulasinya, bisa sisi pelaku usahanya, bisa sisi pencapaiannya dan lain sebagainya secara holistik. Itu mereka harus lakukan untuk bisa meningkatkan persaingan usaha, iklim persaingan usaha di Indonesia ini sehingga menjadi baik, kompetitif. Kenapa perlu kompetitif ya, persaingan usaha secara sehat ini? Kalau ada persaingan usaha sehat itu pertumbuhan ekonomi membaik ya, akan membaik. Di samping itu masyarakat ini akan mendapatkan sesuatu produk jasa yang sesuai dengan kualitasnya dan bervariasi ya. Karena perusahaan yang bisa survive di dalam persaingan itu dia harus inovatif, melakukan inovasi. Nah, dengan demikian kita mendorong ya pelaku usaha itu melakukan inovasi, dan kita tentu berharap persaingan usaha itu menjadi nilai-nilai. Jadi pengaruh utamaan nilai-nilai persaingan usaha. Artinya setiap orang itu siap untuk bersaing dalam hidupnya, tapi secara fair, ya, secara fair, tidak mengikut orang lain, ya, dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, moral, ya, etika, itu dihindari. Ya, kalau Pak Chandra sendiri pernah di Komnas HAM ya sebelumnya, Pak Chandra. Boleh diceritakan kenapa tertarik gitu Pak di Komnas HAM? Kenapa tertarik dengan Komnas HAM? Iya, ini pertanyaan menarik ya.